30 bulan Juli ini kita akan melaksanakan pelaksanaan Hari Raya Kurban. Biasanya diiringi dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ya, misalnya sapi. Yang lihat tuh, cari ya. Betul. Yang lihat diikat juga. Iya. Jangan. Marah nanti suami Yuli. Hai din sana Miss Julai. Apa kabar? Sobok lo balik sama Miss Julai dalam acara Kurena Kito Padang Panjang TV. Kali ini Miss Julai akan membahas tentang informasi penting dengan santuy dan mudah dimengerti. Baak kemudian itu, kini hanya dalam beberapa hitungan minggu lagi, awak umat muslim akan merayakan hari Idul Adha. Atau yang bahasanya awak tahu, Raya Waji. Apa tuh di sana? Untuk itu kali ini Miss Julai akan mengangkat tema tentang penyembelihan hewan kurban. Karena apa? Dengan menyembelih hewan kurban yang rancak, Miss Julai danga-danga, wah, rasa daging jadi ramak loh ya mana du. Oke. Kali ini Miss Julai bersama narasumber yang emang udah master di bidangnya, emang udah jago di bagian dabiah mendabiah Jawi tentang kesehatan hewan. Nah, langsung saja kita ke Pak Dokter Hewan Wahidin Baru. Ya. Halo Pak, good morning. Halo Bu Yuli. Good morning Julai ya? awak. Oh, good morning Bu Julai. Oh, ternyata bahasa Inggris apa awak kok rancak juga. Oke Pak Wahid ini oke, Miss Julai akan memperkenalkan dulu. Bapak Wahidin Baru ini adalah Kepala Bidang Kesmapet dan Keswan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Oke Pak Dokter. Ya, oke. Pak Dokter atau Pak Dokter? Panggil Pak Wahid aja. Oh Pak Wahid aja. Seger banget Pak Wahid hari ini. Alhamdulillah segar, masih pagi Bu. Iya, masih kinclong Pak Wahid kelihatannya ya. Oke Pak Wahid. Kan sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha nih. Betul. Di Idul Adha ini selain ibadah haji, yang pertama diingat dun sana Miss Julai ko Raya Waji ko yaitu Jawi, bantai Jawi, Bantai Jawi, atau ya. kurban. Kurban. Jadi untuk masa Covid modeko ada Pak Wahid bedanya penyembelihan hewan kurban ko di masa Covid sama masa-masa sebelum. Bapak. Ya. Baik, terima kasih Miss Julai ya panggilannya ya. Yes, Miss Julai. Iya. Sebenarnya luar biasa ini ya, momen yang tepat sekali karena kalau tidak salah 30 bulan Juli ini kita akan melaksanakan pelaksanaan Hari Raya Kurban. Biasanya diiringi dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ya, Miss Julai ya. Nah, di sini memang kebetulan suasana kita sekarang masih dalam suasana Covid ya. Covid-19. Jadi tentu ada perbedaan memang. Karena berbeda, Pak, ada ya? perbedaan. Yang tidak berbeda itu sapinya tetap Sapinya masih yang sapi masih jo sama. namanya Pak ya. Masih sapinya. Jawi jo Jawi namanya bahasa ya. awak. Jawi. Kalau nanti ada sapi, ada kambing mungkin yang motong ya. Tapi jarang sih untuk Padang Panjang itu motong kerbau. Berarti Karena sapi boleh. sama kambing. Iya, boleh. Itu Oke. apa tuh Pak? Yang berbedanya misalnya pertama adanya penerapan protokol COVID ya atau protokol kesehatan ya. Apa tuh Pak? Pakai masker Jawinya Pak? Enggak, bukan Jawinya pakai masker. Di kalau Jawinya pakai masker. Ya, Apa tuh, Pak? jadi Jalannya, tetap Pak? orang-orang penyelenggaranya. Misalnya mulai dari yang nanti memilih hewan kurban itu sendiri kan biasanya pergi ke tempat-tempat pembelian ya. Toke Ke toke Jawi. Atau ke pasar ternak ya. Itu kan mereka kadang-kadang ngumpul tuh. Kalau di pasar ternak ngumpul. Nah, kita sarankan yang panitianya memilih ke sana tetap pakai masker, ya bila perlu pakai mungkin nanti handscoon ya atau sarung tangannya. Sarung kayak tangan. Jangan lupa pakai masker tadi ya. Iya, Itu minimal masker. mungkin kita sarankan. Terus nanti waktu penyelenggaraan juga ketika kita sudah di hari H pemotongan, itu biasanya kan ngumpul banyak ya, ramai orang gitu kan. Miss Julai itu lo satu lo mencari biasanya gitu ya. Satu lo mencari orang Dabih ya. Jawi wah. Nah, jadi di sana kita harapkan sesuai dengan edaran dari Menteri Pertanian, kemudian Menteri Agama juga termasuk dari Menteri Kesehatan sendiri, protokol kesehatan itu tetap kita laksanakan dalam hal waktu menyelenggarakan pemotongan kurban tersebut. Nah, di mana titik kritisnya? Biasanya kan orang ngumpul ya.
satu ekor sapi misalnya 7 orang. Betul. Ya, sumbangan untuk membeli sapinya itu 7 orang. 7 orang ini bukan 7 orang yang datang. Kadang-kadang anak datang juga kan. Iya. Coba bayangin satu ekor sapi 7 orang, nanti dia potong satu tempat itu ada sampai 5 misalnya. 7 kali 5 udah 35 orang. Oh, 8 Nah, itu kan juga sudah berisiko ya. Iya, benar. Nanti maka disitulah pentingnya nanti kita menerapkan protokol kesehatan itu. Ya, Berarti, jarak mungkin seperti ini ya. Iya, Tetap tapi kita jaga jarak. satu sapi cukup 7 orang saja. Nggak Sebaiknya usah ikut seperti anak itu. cucunya ikut Tidak usah. menyaksikan. Nggak usah anak cucu, nggak Iya. usah dulu ikut. Ya biarlah enek saja. Terbatas dia lah maksudnya. dulu, Iya. Miss Yula ya. Mm-mm. Jadi untuk apa itu kita lakukan? Karena khawatir kita nanti setelah penyelenggaraan pemotongan kurban, akhirnya muncul pula lagi klaster baru di tempat-tempat pemotongan gitu, Miss Yula ya. Jangan Jadi sampai. ya. No. Betul sekali. Kemudian itu Pak, dalam ada juga kok informasinya dari penyembelihan hewan kok sebaiknya diperiksa dulu jawinya kok ya bana tuh Pak. Betul sekali. Jadi kenapa kita harus periksa? Ada 2 pemeriksaan secara teknisnya, teknik kesehatan hewannya, namanya pemeriksaan sebelum pemotongan. Kita sering istilahkan pemeriksaan antemortem. Kemudian sebelum dipotong. Kemudian ada pemeriksaan setelah pemotongan atau post mortem. Nah, disinilah peranan petugas kesehatan hewan harus menentukan. Pertama, tadi antemortem misalnya ya, kita menentukan bagaimana sapi itu sehat, kriteria sehatnya bagaimana, ada tidak mengandung penyakit yang bersifat zoonosis yang bisa menular nanti ke manusia. Contoh zoonosis itu Miss Julai misalnya termasuk ini rabies bisa. Sapi bisa terserang rabies misalnya digigit oleh anjing. Ya. Betul. Nah, nanti dari hewannya bisa ke kita. Atau antrak gitu kan. Itu kan biasanya dari hewan. Bisa. Nah, makanya perlu dilakukan pemeriksaan sebelum pemotongan. Nah, karena beberapa ciri penyakit yang berbahaya itu memang tampak di awal sebelum dipotong. Ya. Contoh antrak tadi. Itu nanti dari beberapa lubang kumlah namanya, mungkin di telinga, di mulut, di hidung, kemudian di anus dan alat kelamin itu keluar darah. Oh my god. Itu contohnya. Ngeri pandangannya kok Pak, keluar darah kok. Ada bintik-bintik darah atau bahkan ada darah yang keluar atau air liurnya yang berlebihan. Itu ciri-ciri dari salah satu penyakit yang bahaya untuk kita. Tapi rasanya panitia untuk penyembelihan hewan kurban kok lah tahu ini. Insya Allah pasti tahu. Kalau nampak tuh nak deganya Pak. Ya. Terus terkait dengan misalnya apa yang diperiksakan kawan nanti sebelum pemotongan, yaitu tadi ya, apakah betul ini secara kesehatannya sudah memenuhi unsur kesehatan, ya, unsur kesehatan. Misalnya ini contohnya ya, saya contohkan. Kita bisa lihat mulai dari kepala dulu. Di sana ada mata, ada hidung, kemudian ada telinga. Nah, dari sini bisa matanya apakah jernih, keruh dan atau tidak. Itu bisa menjadi panduan ketika Bapak Ibu yang hewan kurban mau dibeli, apakah ke peternak atau ke pasar ternak ya. Itu lihat dulu matanya jernih tidak, keruh tidak, berbelekan tidak dan sebagainya. Itu menandakan kalau dia jernih, insya Allah itu sehat. Gitu. Kemudian dari cermin hidung atau di hidungnya ada leleran tidak, basah tidak, kering dan sebagainya. Selemo bahasa Minangnya ya, selemonya itu ada yang kering, ada yang kental dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Kemudian baru kita lihat juga ke belakangnya, apakah posisi kakinya tegak berdiri atau cacat dan sebagainya ya. Nah, karena syarat salah satu agamanya tidak boleh cacat. Nah, itu ya, tidak boleh cacat. Jadi kita pastikan tidak cacat. Misalnya telinganya mungkin putus ya, atau kakinya pincang, mungkin ekornya putus, tidak sempurna, atau mungkin kalau jantan testisnya, mohon maaf, yang ya belakangnya di sini mungkin mungkin kurang satu dan sebagainya gitu. Itu kan cacat darinya, atau kukunya dan sebagainya. Itu contoh. Kemudian kita lihat ke belakangnya lagi, kulitnya mungkin, apakah kulitnya kenyal ya, kemudian bulunya itu licin, itu menandakan hewan sehat. Kemudian di belakangnya juga, apakah ada bekas-bekas kotoran di ekornya, di bagian belakang atau anusnya. Kalau mencret itu biasanya tertinggal ya. Jadi nempel. Jadi kita tidak hindarin itu memilih yang seperti itu. Nah, yang paling penting adalah untuk panitia yang akan membeli, yang pertama sekali dilihat itu adalah syarat agama dulu. Apa itu syarat agamanya? Tadi pertama sudah disampaikan adalah cukup umur. Ya, cukup umur. Bagaimana menentukan cukup umur? Inilah peranan kita petugas ataupun panitia itu memastikan bisa dilihat dari
mulutnya, atau buka mulut, di sana ada gigi bagian bawah ya. Tapi tidak ada gigi di atas loh, Miss Julai ya. Berarti Jawi kok nak punya gigi? Tidak apa ada ya? gigi ate. Oh, gigi bawah saja. Bawah saja ya. Oh. Jadi jangan salah. Jadi kalau kita tangan kita masuk tidak apa-apa, insya Allah tidak Iya. digigitnya Nggak ya. digigit, ya. Beda dengan kuda ya. Kalau Kalau kuda kita ada masukin gigi tangan ate? bisa ada gigi atas, ada gigi bawah. Aduh. Nah, di gigi minimal itu sudah permanen giginya adalah satu pasang atau dua buah ya. Lah kadang-kadang giginya kan. Kalau kadangnya bedanya. Oh, itu Emang artinya permanen. agak karehnya, kemudian menonjol ya dari yang lain itu, Oh. ya. Warnanya pun agak kekuningan sedikit. Gigi kadang Gigi. menonjol bagian bawah. Nah, Oke, itulah. itu secara agamanya ya, secara agamanya Bapak Ibu, pemirsa. Terus yang kedua, tentu sehat ya. Sehat. Ini yang kita Fisik sampaikan tadi, fisiknya sehat, kemudian gemuk ya seperti ini gitu ya. Ini contoh saja. Jangan yang kurus. Karena dalam agama pun menyarankan dikurbankan itu yang terbaik gitu ya, yang terbaik secara agama. Mungkin nanti dari MUI yang menyampaikan secara agamanya. Tapi kemudian yang terakhir jangan lupa juga adalah kita sarankan itu jantan. Ya, dipotong itu jantan. Jangan nggak betina. boleh. Betina Ya. produktif pernah nih. Ya. Pernah Kenapa? Yunus mulai mendengar informasi. Cara agama kita memang mungkin tidak ada larangan betina itu dipotong. Tapi kondisi negara kita di Indonesia maupun di Padang Panjang khususnya, kalau induk-indukan ini, misalnya ini betina dipotong, yang menghasilkan anak nanti siapa? Jantan atau betina? Betina, Bu ya. Betina kan? Nah, Iya, betina. benar. Sementara lahir sekarang anaknya. Kapan kita kira-kira bisa potong? Minimal tadi 2 tahun loh. 2 tahun umurnya sapi itu baru boleh dikurbankan. Berarti kita menunggu 2 tahun ke depan. Tambah buntingnya 9 bulan. Jadi Berarti 3 hampir tahun 3 lah ya. tahun 3 baru bisa tahun. kita potong. Bayangin kalau mesin-mesinnya ini kita potong. Itu habis ya? Bisa jadi habis, susah kita dapat lagi. Susah mendapatkan tuh. Yang Tuh, kedua tadi. informasinya tuh. Yang kedua? Yang kedua syarat kesehatan hewannya. Ini yang perhatikan. Itu tadi ya udah kita sampaikan di awal. Kemudian yang 3 barulah panitia tuh silakanlah mau lihat ini harga boleh. Dagingnya berapa kira-kira. Itu Boleh yang menyesuaikan termurah. saja. Boleh yang termurah, Pak? Boleh termurah, tapi harus memenuhi syarat yang tadi. Oh, 2 di itu. atas tadi gitu ya. Kok kadang awak pokoknya murah lawaknya kurban gini yang murah. Tuh, Pak Dokter. Tapi atas nama ibadah seperti yang disebutkan di awal, namanya ibadah ya, berikanlah yang terbaik. Jadi bukan semata-mata kita mencari yang murahnya. Tapi harus sesuai dengan Harus jumlah penuhi daging. ya, jumlah daging boleh. Misalnya gini, Siap, kebetulan hewan kurban rata-rata sekarang 2.500.000 per orang. Iya. Kalau kali 7 berarti sekitar 17.500.000 ya, lebih kurang ya. Lebih kurang. Nah, kalau itu kita belikan untuk sapi, tentu senilai uang itu atau senilai piti itu kira-kira yang wajar, yang patut di pasaran sekarang senilai itu yang gimana besarnya? Boleh ukuran sampai ke sana. Kira-kira dagingnya wajar enggak? Kalau misalnya kita kumpulkan 2.500.000, kemudian dagingnya yang kita dapat rata-rata 100 kilo misalnya. Wajar enggak dengan itu? Gampang ya, tinggal kali aja 120.000 misalnya daging sekarang kali 100 berarti sekitar 12 juta. 12 jutaan. Nah, itu perhitung-hitungan membeli Jawi itu Betul. di sana. Perhatikan tuh. Betul Bu, Miss Julai. Oke lah yang lain, kulitnya berapa kira-kira harganya, tulangnya berapa kira-kira harganya, jeroannya berapa, kepala berapa, itulah lebihnya. Tambah keuntungan dari toke misalnya. Oke. Wajar. Oh, kalau 100 berarti wajar. Misalnya seperti itu. Berarti harga dipatui sesuai dengan bantuan Jawi yang Bentuknya jauh dibeli dan harga pitiwa aja. betul. Wah, minta yang enggak puak, pitiwa nak sampai Iya, Miss Julai kan? sesuai dengan Sesuai gizi. dengan itu. Untuk akunya kok Pak Dokter. Menyembelihnya tuh ada nak Pak Oke. Dokter? Boleh nak awak sampai 3 kali itu Oke. keceknya kan ada lo dengan cara menyembelih model iko ndak lama dagingnya beko boleh mengecek model tuh lo Miss Julai mencalik nak Pak Dokter manangi jawi go yang mencalik kawannya kan ada dagiah di Betul muka sekali, Bu. tuh Betul sekali. tuh batu Pak Dokter Nah, tuh ini biar pertanyaan tahu sangat kok, menarik ya. Miss Julai yang jadi panitia apa ete Betul sekali Miss Julai. Jadi pertanyaannya inilah intinya nanti kita ingin sampaikan sosialisasi ke masyarakat kita Kota Padang Panjang khususnya maupun dari masyarakat Sumatera Barat umumnya. Jadi perlakuan kita pada hewan yang akan kita korbankan itu sangat mempengaruhi tadi yang disampaikan di awal kualitas kualitas daging. Ya maaf ya ini karena mungkin contohnya ini sapi perah ya. Jadi teringatnya ke sapi tapi jantan susu ya, Pak, ya? Jantan nih jantan contoh ya. Jantan. Contoh aja. Itu mempengaruhi sekali. Tambah lagi ada unsur ibadah di dalamnya. Ternyata agama itu indah sekali. Dia mengajarkan bagi kita
perlakuan ihsan, perlakuan baik ke hewan itu, maka itu akan memberikan manfaat baik ke kita. Jadi kalau kita stres tinggi sekali kita buat, mulai misalnya waktu didatangkan dari pasar ternak ya, itu harus dinaikkan dengan kendaraan baik-baik juga, tidak langsung Bisa diirik-irik, Pak. mengirik saja, apalagi main putar-putar ekor gitu ya. Nah, Itu stresnya tinggi, Bu. Oh, Ketika stres. stresnya tinggi, itu mempengaruhi keempukan daging, kelezatan daging, Nah. keluarnya darah nanti ketika dipotong, itu sangat mempengaruhi sekali. Wah, dulu pengaruhnya sampai Ada ke sangat darah. pengaruhnya, Bu. Wih. Nah, itu ya. Nanti kemudian ketika melakukan motongan itu ada sebelumnya kita lakukan istilahnya restrain, mengendalikan sapi, menghandling atau mengendalikannya, handling dan restrain. Bagaimana cara menghandling dan restrainnya? Ini mempengaruhi sekali. Kalau perlakuan kita kasar, ini ibadah loh, Bu. Itu ibadah. Tapi kita perlakuan kita kasar. Oh, iya. Itu kurang bagus ya, kurang baik. Mungkin agama menyatakan itu kurang baik. Nah, ada saya contohkan nanti mungkin sebelum kita lakukan pemotongan, sebaiknya kita melakukan handlingnya itu dengan ada beberapa metode ya. Metode pertama istilahnya rope, metode rope. Misalnya ini Pak, kita Bapak Ibu kita lihat ya. Oh, ini contoh. metode untuk merebahkan jawi. Merebahkan Pak? jawi dengan metode rope namanya, Oh, metode sistem rope. mengikatnya ya. Iya, iya, iya. Jadi kita anggap ini talinya, tapi gunakanlah tali yang pertama bukan tali plastik ya. Wah, maksudnya bahan yang licin itu nanti bisa luka tangan kita. Tapi usahakanlah yang agak kasar tapi bahannya itu miskin dari seperti ijuk dan sebagainya gitu ya. Yang kuning-kuning. Nah, kuning-kuning tuh maksudnya tuh. Tali Jadi, apa? nah, misalnya ini kita titik kritisnya berhasil tidaknya dengan metode ini adalah ketika menghilangkan menghilangkan tali ya. Jadi kalau ini talinya, pastikan ada tempat ikatannya di depan. Jadi silakan ada nanti misalnya diikat kita di depan, atau kalau tidak ada tempat ikatannya dipegang oleh seseorang di depan. Ya, mungkin Bu Julai bisa dicontohkan. Oh, boleh. Pegang Sebelah ini ya. sini ya, Pak, Ya, diikat? ini Oh, ini aja ini. pegang. Oh. Kita pegang, anggaplah ini ya. Nah, ini Pegang panitia itu di sini, Pak ya. Ya, panitia. Nah, ini ada panitianya Atau diikat nih. ya. Sebaiknya Oh, ya. diikat. Ada Oke. pohon. Ada pohon. Oke, mungkin ini bisa balik aja ke sana ya, Iya, karena oke. dari sana biar nampak Nah. ikatannya nih ya. Diikat. Titik kritis adalah di sini. Yang pertama, kalau nanti ada panitia lain berdua saja, kita lempar talinya ini dari sana, lempar ke sini. Oke. Dipegang kemudian disilangkan ke bawah. Ini ya. Sorry. Maaf, terbalik ya. Ini karena- membutuhkan berapa karena orang saya- nih, Pak Dokter? Berdua saja. Cuma berdua bisa ya, kalau merebah ada jawi? diikat di sana bisa. Ini gini. Oh. Nah, ini kita silangnya kemasuk seperti ini. Kalau di tali yang sebenarnya ya. Oke. Katar ya Jawi. Ya. Ini. Nah, meletakkan silangan kalau bahasanya di bawah skapula atau di bahunya ya. Di pundaknya tuh, Pak. Bukan pas, tidak boleh di pundak karena tenaganya nanti masih kuat, pas di sini. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, lagi kalau ada petugas di sini melemparkan ke bawah. Oke, kita yang di sini lemparkan ke atas seperti ini. Disambut oleh yang petugas sebelah sana, disilang lagi ke sini. Iya. Nah, rahasianya adalah tenaganya akan hilang itu apabila kalau yang di lipatan paling belakang adalah di depan pinggul. Pinggul ya, Bu. Miss Julai ya. Depan pinggul. Nah, pinggul. Di sini jadi ada tulang pinggulnya menonjol di sini. Kalau bahasa kita di dekat legok lapar. Legok Ya. lapar. Jangan sampai ke tengah sekali. Ini ya, tenaganya kuat. Jangan juga paling ke atas. Oh. Jangan ke atas ini ya, datar. Berarti di pojokan. Tapi di samping. Pas Samping di ini. sudut itu, Pak ya? Ya, Di pas samping. sudutnya nih. Uh-uh. Ini ada tulang di sini, tulang skapula. Lalu ini pastikan tadi sudah Iya. terikat atau Ini dipegang kayu tidak loh, bergerak. guys. Ini Oke. kayu. Nah, kita tarik seperti ini. Satu orang saja cukup. Ya, Bapak Ibu pemirsa para panjang TV. Jadi cukup satu orang saja. Jangankan laki-laki, perempuan saja ini nariknya bisa. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Semakin dia bergerak, ini akan semakin terjepit. Oh, berarti Maka nggak ada dia bisa bergerak lagi otot. Tidak bergerak. Ya? Dia akan pelan-pelan jatuhnya. Seperti ini ya. Oh, gitu. Oke. Nah, Jadi enggak balambin love ya, tidak boleh. Pak, ya? Kalau langsung melambin, istilahnya Tampeh. tampeh. Tampeh seperti itu. Nanti stres dia, kualitas dagingnya Daging. juga akan kurang. Keserawannya pun Keserawannya juga kena tidak ada. gitu. Kesejahteraan hewannya di sana. Nah,
Sebenarnya kalau sudah seperti ini, kalau dipegang satu orang kuat di sini, tidak perlu diikat kaki juga tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah ya. Nggak bakal merontak. Tidak lagi merontak. Nggak kena sipak apa? Nggak kena sipak, tapi kuncinya yang di sini sama yang di depan. Tetap Tapi kalau masih ragu boleh diikat ini sambil jangan dilepaskan ini, diikat kaki dia tidak akan nendang lagi. Oke, itu yang cara pertama. Merebahkan. Cara kedua ada juga. Oh, banyak Ada beberapa caranya, cara. guys. Ini sistem barley namanya ya, cara barley, ikatan barley. Nah, ini kita lihat seperti ini ya. Jadi misalnya tadi ini kita ikat, kita bagi dua dulu. Ini ya, talinya paling panjangnya kita bagi dua seperti ini. Ini masih membutuhkan sedikit panitia juga? Sedikit sekali. tetap Nah, sedikit. seperti ini ya. Langsung disilangkan di atasnya. Lalu masuk ke bawah, selangkangan ya. Ya. Kita silang di sini. Ya. Di selangkangan kita silang. Oke. Seperti ini ya. Jadi bukan hanya meletakkan ke bawah, tapi disilangkan di bawahnya. Ini Kemudian ke berdua- atas berdua saja nih. Oh, berdua. Silangkan juga di sini. Ya, oke, seperti buat nyilang ya. Ini biasanya Miss Zula ini pandai nyilang-nyilang ya. Oh, Miss Jula Nah, master. lalu sudah bilang. ke bawah selangkangan terakhir kita silangkan juga. Ya, kita tarik ke sini. Ini ya, disilangnya di situ sambil pas ke belakang. Seperti ini ya Pak Ibu ya. Ya. Nah, ini dia boleh seperti ini, boleh disilang. Ya. Nah, kadang-kadang orang enaknya seperti ini aja. Ya, udah itu ya. Ini cukup satu orang narik. Jadi kita nariknya seperti ini. Kita tarik pelan-pelan sebelah kanan, tarik sebelah kiri. Semakin menjepit dia akan rebah juga seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Tetap rebah perlahan seperti Tetap tadi Pak, perlahan. ya. Tapi ini tidak menggunakan pohon atau tiang untuk yang bagian depan. Oh enggak, gitu ya. sebaiknya tetap. Oh, tetap Kalau enggak dia juga. kita tarik dia ngikut ke belakangnya. gitu. Sebaiknya tetap, yang di depan tetap. Tetap standby. Oke. Nah, mungkin timbul pertanyaan. Oke, itu mungkin kalau liar gimana? Kalau jinak itu bisa lah di ke bawah gitu ya. Kalau Merontak-rontak liar jiwanya nih, Pak. ada juga metodenya Miss Julai. Gimana metodenya? Contoh ini liar, misalnya Misalnya sapi. Miss Jula yang liar tuh cari lah. Betul. Bona. Yang liar diikat juga. Iya. Jangan. Ih, marah nanti suami liar. Nah, ini kita mungkin kalau yang liar ambil kaki kiri yang di depan. Ya, saya contohkan ya, yang kiri depan. Diikat di sini. Ya, seperti biasa awalnya dulu diikat. Oke. Masih dengan panitia yang sedikit ya, Pak? Masih, ini hanya cukup berdua saja. Oke. Bisa dibantu Miss Julai. Oke. Lalu ini kita lemparkan aja ke bawah, silangkan ke kanan ya, belakang. Seperti ini ya. Aduh, jatuh lagi. Nampak enggak? Kalau di situ. Oke. Ini ya udah menyilang ya. Lalu kita balik ke sini sekali lagi. Lalu diopor lagi ke sana. Ini melempar aja jauh-jauh, dilemparkan. Kalau ada tali yang sebenarnya itu bisa kita lempar. Nah, udah seperti ini posisinya. Oke. Kita tarik pelan-pelan. Maka ketika tarik ini akan ikut tertarik. Maka dia akan semakin ditarik ini rebah. Semakin lemah, Dia akan rebah semakin seperti ini jadi. Rebah lagi dia. Ya. Baru bisa diikat lagi, baru dipotong. Nah, kenapa harus kita lakukan seperti ini? Bisa enggak dengan kasar? Ya itu tadi balik ke kita. Ini ibadah, kemudian ada unsur nilai ihsannya yang harus kita lakukan ke Iya, sana. benar sekali. Tapi kalau kita mau kasar-kasar ya, mungkin Iya. nilai ibadah juga dipertanyakan gitu. Iya, betul Belum lagi sekali. kualitas tadi ya, Karena kualitas, rasa, daging, kita rasa. Jadi itu cara penyembelihan. Ya. Kemudian di perebahan. Penyembelihannya Oke, gimana, Pak? betul. Nah, mohon maaf. Penyembelihannya. Katakanlah tadi ini udah disembelih ya. Maaf, udah direbahkan. rebah, Nah, ini kita kan kalau cara agamanya menghadap ke kiblat. Tapi beberapa menyatakan tidak harus, tapi kita ikutin saja menghadap kiblat. Misalnya hadapnya ke sana ya, rebahnya ke sana. Inilah kita contohkan saja. Maka sebenarnya tidak perlu banyak orang di sini. Ketika udah diikatnya seperti tadi, yang tukang penyembelih satu orang, oke, yang megangin di kepala satu orang, mungkin yang kaki berdua saja. Jadi berempat saja udah cukup berempat satu ekor megang. sapi. Iya. Oke. Yang dipegang adalah yang paling utama adalah menentukan dia mati atau tidaknya nanti, mudah cepat mati atau tidak adalah ketika kita mengukur ya, di mandibula namanya, di rahang bawah. Kalau sapi caranya adalah lengketkan 5 jari kita. Dari ini ya dagunya ya. 5 jari, ini kebetulan kecil ya. Nah, misalnya 5 jari itu di sini, maka disitulah dilakukan pemotongan. Penyembelihan. Kalau kambing cukup 3 jari. 3 jari. Kenapa tidak boleh terlalu ke atas atau terlalu ke bawah? Kalau terlalu ke atas nanti kena kerongkongan, lama mati. Karena kemudian khawatir kita tidak terputus syaratnya beberapa saluran seperti arteri, pena, kemudian kerongkongan saluran makanannya. Nah, ini akan memperlambat mati.
Nah, Tapi itu dia tersiksa ya? bisa tersiksa. Heeh. Kalau terlalu ke bawah gimana? Iya. Sama. Di sana kalau udah terlalu ke bawah itu ada otot di sana, ya muskulusnya. Nanti pembuluh darah itu udah masuk di dalam, jadi mudah tersumbat. Pernah enggak Miss Zulay lihat ketika dipotong kemudian berdiri sapinya? Oh, Belum sampai mati-mati. dikejar. Sampai dikejar Ya, dia belum mati-mati. yang mendabiahnya tuh Pak. Betul. Pernah Miss Julai Calia tuh. Kemungkinan besar letak pemotong yang salah, Oh, salah atau ada posisi. yang belum terpotong. Oh, seperti Nah, itu. ya. Jadi itu bikin hewannya jadi tersiksa. ya, Pak, Betul ya. sekali Miss Zulay tadi ya. Lanjut. Ya, saya sini. Baik, mungkin sebagai tambahan Miss Zulay Oh, iya, sebelum Pak. ditutup ya. Jadi Kota Parangpanjang dalam rangka untuk pemotongan hewan kurban ini sudah mengeluarkan himbauan ya. Himbauan? Ya, pertama himbauan tentang pelarangan pemotongan betina produktif ruminansia. Itu yang tanda tangan ada 3 unsur di dalamnya. Ada Pak Wali Kota, kemudian Kapolres Kota Parangpanjang, kemudian juga Ketua DPRD. Oh. Nah, selain itu ada ya ini ya. Kemudian kalau untuk satu lagi ada edaran dari Kota Parangpanjang, itu surat edaran bersama Majelis Ulama Indonesia dengan Kota Parangpanjang. Ini isinya tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan ya, pemotongan. Tata cara pemotongan. Betul. Ini ditandatangani oleh Pak Wali Kota kita, kemudian Ketua MUI. Ini nanti kita udah berikan atau kita tempel sebagian ke masjid musala. Oh, berarti udah yang diterima sama menyelenggarakan. panitia-panitia. Insya Allah hari ini sudah Panitia-panitia. semua ya. Oh, Pada hari ini gitu. mudah-mudahan ada semua. Nah, isinya tadi tentang Ya. yang telah Pak Dokter jelaskan. Betul. Pak, ya. Intinya itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita bisa memahami, bisa lebih baik dari tahun sebelumnya ya penyelenggaraannya. Ibadahnya juga sampai ya. Nah, oke. Terima kasih banyak Pak Dokter atas Pak tuh. Oke, makasih banyak Pak Dokter, informasinya sangat bermanfaat sekali Mudah-mudahan. bagi Miss Julai, bagi pemirsa Padang Panjang TV, bagi Dunsana Miss Julai ikut kurban tahun kok, dan juga bagi panitia-panitia penyelenggara hewan kurban di masjid-masjid Kota Padang Panjang. Kecenya Miss Julai lagi. Kalau seandainya ragu untuk memilih tadi, petugas kita siap dibawa gratis. Nah, Ya. tuh apa-apa Miss Julai, Bisa Miss dibawa. Julai, misalnya ada kembali hewan kurban, ragu memilih hewan Ya. kurban, kok rancak atau indah, kok tahu menuhi syariat Ya. atau indah, silakan hubungi Hubungi petugas di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Mereka siap untuk mendampingi dan membantu. Sekali lagi free, gratis, ya kan Pak Dokter? Betul, gratis. Gratis. Padang Panjang banyak gratis-gratisnya. Ya. Oke, baiklah Dunsana Miss Julai Sadonyo, informasi yang awak berikan hari ko sangat mudah dimengerti dan sangat paralubana untuk awak malaki Idul Adha Raya Waji tahun niko. Nah, sampai situ dulu acara Gurena Kito Padang Panjang TV. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.